Halo semua, jumpa dengan saya Dasa Prahenda di autos.id. Kali ini Autos bersempatan mereview mobil paling laris dan paling banyak disukai orang Indonesia. Yaitu tebak apa? Ya, Wuling REV. Kali ini Wuling REV akan kami coba dan kami review habis-habisan, dan kami akan cari tahu apa sih keunggulan dari Wuling REV ini. Untuk itu, stay tune terus di video ini dan ayo let's go, kita lihat. Untuk tampilan depannya sendiri, sekarang lampunya untuk tipe long range dengan jarak tempuh 300 km sudah pakai lampu LED. Itu udah dua lampu loh. Dan yang berikutnya adalah di bawahnya ini sendiri ada lampu sudah pakai lampu LED untuk signalnya, untuk turning lampnya. Sedangkan untuk bagian ini ya, charging stationnya, justru pakai LED juga dan nyala di malam hari tentu saja. Bahkan sampai daytime running light-nya sendiri pun juga pakai DRL, pakai lampu juga nih, LED juga. Bayangkan, semuanya udah full LED, jadi otomatis konsumsi listriknya sendiri juga tidak terlalu jadi masalah. Sedangkan untuk bagian depannya sendiri, ini kecil nih. Sebenarnya lucu, adalah menariknya mobilnya tidak punya radiator atau apapun sama sekali. Pasti isinya cuma ada wiper, terus ada motor wiper, dan sebagainya. Ataupun dongkrak bahkan ada di sini. Saya nggak ada mesin, jadi mohon maaf nggak ada mesin. Kecuali ada konektor untuk charging portnya sendiri, itu pun ada, bahkan di dalam. Dan uniknya lagi adalah desain bumpernya untuk tipe long dan standar range itu berbeda. Untuk standar range, lampunya sudah kan halogen. Sedangkan long range sudah pakai LED. Jadi, kalian bisa bedakan dari lampunya. Oh, itu tipe standar range. Sedangkan tipe long range sendiri pakai LED. Jadi, terlihat perbedaannya sama sekali ya. Nah, itu baru bagian depannya. Bagaimana bagian samping dan belakangnya? Ayo kita lihat yuk, samping yuk. Let's go. Untuk bagian pintunya sendiri, memang cuma untuk dua penumpang. Padahal sebenarnya 4 orang di dalam. Bahkan pintunya sendiri, model pintunya kayak gini, ekstra tuh. Model gini kan, lucu kan, dan berbeda. Keunikan lainnya adalah di sini ada tombol untuk buka dan tutup pintu dan mengunci. Tinggal lock, unlock. Nah, untuk spionnya sendiri menarik banget. Sebenarnya spionnya ini memang seperti mobil pada umumnya ya. Sejati banget ya, kayak mobil-mobil baru lah. Gede, lebar, terus visibilitasnya juga bagus, dan nggak perlu pusing lah untuk ngatur-ngatur lagi nyari celah yang bagus dan tepat ya. Jadi enak banget untuk bagi kalian yang nyetir mobil Wuling REV seperti ini. Dan bannya, oke, kita lihat bannya. Bannya menggunakan dop dengan ukuran 12 inci. Uniknya adalah ukuran dopnya ini sendiri memang khusus untuk pasar Indonesia. Jadi bannya agak sedikit kecil ya, tapi buat orang kayaknya sanksi. Ini bannya bisa nggak sih lewat jalan-jalan rusak atau bahkan manuver? Ternyata jangan salah, bisa loh untuk bisa bermanuver mobil seperti ini. Bahkan tidak heran ya kalau mobil ini stabil di kecepatan tinggi, 70, 80, 90, sampai 100 pun masih bisa. Cuman kita nggak berani bawa mobil ini sampai 100 karena ya demi keselamatan reviewer saya dan teman-teman saya juga. Tapi sayangnya tidak ada tempat buat charging portnya di sini. Ya ada di port depan. Bahkan kalau di sini nggak ada, nggak seperti mobil bensin ya. Jadi jangan kaget kalau kalian punya Wuling REV, jangan sampai Anda masuk pom bensin cari-cari tutupnya mana di mana. Ternyata di depan mobil listrik ya. Jangan lupa ya. Nah, coba lihat bagian belakangnya kayak apa ya. Yuk, cus. Untuk tampilan belakangnya, memang Wuling REV ini punya kesan menarik. Sedikit retro, tapi desainnya mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan lampunya di belakangnya pun juga lebih menarik dengan 2 tingkat dan LED. Jangan salah, tingkat dan LED. Belakangnya juga ada daylight LED juga, merah lagi. Dan uniknya adalah di sini ada tulisan Wuling dan di bawahnya REV. Sangat menarik karena apa? Karena model kayak gini untuk mobil listrik yang lain tidak pernah ada sekalipun model seperti Wuling. Untuk kaca bagian belakangnya sudah pakai defogger. Tuh, sudah pakai defogger, dan ini ada high mount stop lamp. Menariknya high mount stop lamp dan lampu rem belakang ini kita menyala pada saat kita mengerem. Jadi otomatis ini sangat membantu untuk mengundi mobil di belakang kita. Meskipun ini jarang sih. Dan sayangnya memang untuk visibilitas belakangnya sendiri, kacanya ini agak kurang karena kelihatan agak kecil, tapi bisa terlihat namun berbahaya apabila ada mobil yang mendekati mepet banget. Hasil jadinya malah ya takutnya ditabrak dari belakang. Tapi tenang, kalau Wuling kuat kok, strong kok. Tuh, besi asli kan, besi kan, tuh. Besi nih, pasti kuat kok. Bumper juga kuat. Tuh, dijamin deh. Wuling sudah paling kuat untuk soal ini. Jadi pasti mobil belakangnya masih hancur, ya. Untuk itu, kita lanjut lagi ke interiornya kayak apa. Yuk. Untuk interiornya sendiri, kita akan lihat bagian pintunya. Sebenarnya pintunya sendiri kuat nih. Kuat banget, berat banget. Berat tapi solid. Bahkan kalau sekali nutup emang harus agak kenceng. Karena apa? Karena saking beratnya di mobil, pasti buat para perempuan, aduh berat ya, berat banget. Nah,
Tapi tenang, karena saking beratnya ini pintunya solid, jadinya tidak seperti pintu-pintu mobil Jepang kebanyakan dong. Dan inilah keuntungan dari Wuling REV itu sendiri, berat dan stabil. Berikutnya adalah bagian dalam. Kita lihat setirnya. Setirnya bentuk palang dua, lurus, dan dari ini ada tombol-tombolnya. Ada tombol buat volume, ini tombol untuk channel radio untuk ganti radio, ini buat manggil Wuling assistant kita, ini panggil halo Wuling. Dan ini ada untuk buat tombol-tombol tripnya, misalnya tripnya, meternya, berapa baterainya, dan berapa ininya tuh kelihatan di situ tuh trip dan berapa motor speednya dan semuanya, motor speednya. Bahkan tuh ada volt ampere-nya tuh sendiri, kita lihat tuh, kita lihat. Nah, itu ada volt ampere. Kurang ampere-nya dan melihatkan beberapa resistensinya. Dan ini voltnya berapa? Nah, ini kelihatan. Sedangkan di sini ada tampilan mobilnya. Nah, di situ kan terlihat ada pintu yang terbuka dan kita injak rem. Nah, animasinya akan keluar tuh. Lampunya tiga-tiganya nyala. Sedangkan di bagian kirinya ada tombol P itu parking, nanti akan berubah jadi PR, R, N, dan D, serta ada kapasitas baterai yang 48% dan range-nya, yaitu range-nya sendiri adalah 144 km, berarti ya masih dikit lagi. Dan balik lagi ke bagian sini, ada ini tombol AC-nya. AC tombol di sini satu, di sini satu, di satu lagi. Dan ini tombol I dan S, yaitu untuk Eco, Normal, dan Sport. Tuh, kayak lihat kan? Desainnya, sedangkan di sini ada airbag dan tidak ada tempat penyimpanan. Yang menariknya adalah di bagian bawah. Mari kita cekidot. Nah, di bagian bawah ada tombol buat charging, ada tombol buat ngisi, ada buat gantungan. Nih, kita lihat tuh buat gantungan ada dua. Jadi kalian buat bawa belanjaan atau apa bisa pakai gantungan ini, dan ini kuat sekali. Nah, beranjak lagi dari sini kita akan melihat nih. Ini dia nih. Ini tuas transmisinya, bulat lucu. Kalian bisa geserin suka hati kalian, tapi ingat biasanya mereka akan jaga dengan kondisi kayak gini, hampir pindah lagi, PR, NN, dan D aja. Berikutnya ada ini tombol auto, biasanya akan jendela akan kebuka otomatis, dua untuk dua jendela, dan ini adalah ini, nih buat buat untuk parking brake-nya di sini, dan ini auto hold-nya. Jadi tidak ada sama sekali handrem sama sekali. Dan ini adalah glove box untuk tempat menyimpan makanan, tempat benda apapun ataupun di sini. Lanjut lagi kita ke bagian ini. Nah, ini tempatnya buat tempat minum, ini buat glove box juga, ini buat glove box juga, ini buat pintu kuncinya. Biasanya kunci akan terbuka kayak gini seperti ini. Untuk bagian belakangnya sendiri memang tidak buat orang dewasa dengan tinggi badan 170 ke atas dan berat badan 85 kilo. Mohon maaf ya. Soalnya kecil banget di sana tuh di belakang. Jadi agak sulitan buat mereka yang badannya sebesar itu. Ayo dengan saya kita coba dulu yuk. Let's go. Aduh. Nah, seperti ini ruangnya. Agak luas, terus di kepala saya nggak terlalu pendek juga, kecil, tapi badan saya yang segede ini masih bisa cukup. Bahkan untuk masuk ke dalam lagi masih bisa, meskipun ya lutut sama ini sih agak depetan. Jadinya buat saya ukuran saya kurang pas. Tapi ya ada masalah sih. Karena ini kan berukuran yang orang-orang yang kurusan aja. Kalau saya gemuk nggak bisa. Untuk membuktikan apakah kaki kita mentok sama kursinya, mari kita coba dulu. Ayo kita coba. Ya, ini dia. Masih lapang. Ternyata masih lapang, saudara-saudara. Kesana kayak ini lapang banget nih tuh. Baris ini dua ini lapang. Terus masih bisa tegak gini meskipun emang gantung banget ya kaki ya. Jadi nggak bisa melonggar ini. Tapi pas maju lagi kita udah nggak bisa mentok. Jadinya kalau buat perjalanan jauh ya pegel setengah mampus ini, pegel banget. Sedangkan bagian di sini ada kacanya nih, tapi sayangnya mati, nggak bisa dibuka. Sayang kan? Namun jujur ini ada handle-nya nih, enak nih bagi kalian mau naruh barang, pakaian atau apapun di sini digantung nih bisa di sini dan di sini. Bahkan sudah ada seat belt-nya juga untuk penumpang belakang. Jadi Wuling memperhatikan sekali keselamatan kalian dan juga kenyamanan kalian. Meskipun ya emang kayaknya gantung sih. Ini buat anak kecil, bukan buat gue yang anak dewasa. Oke, pasti penasaran kan bagasinya seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Let's go. Untuk kalian yang pengen mobil besar kapasitas bagasinya super besar, mohon maaf, Wuling REV tidak bisa berikan akomodasi seluas itu. Tapi kita ada solusinya, yaitu menarik kursi bagian belakang. Iya, kita turunkan. Sudah. Jadilah bagasi tambahan. Masih kurang? Kita coba lagi. Tarik lagi. Nah, ini dia. Jadilah kursi tambahan. Bagasi tambahan. Ternyata kapasitas bagasi tambahan ini cukup lumayan untuk membawa pot, koper, dan lain-lain. Tapi ingat, yang naik bisa naik cuma 2 orang aja. Bukan mungkin kan? Lagian dan di sini banyak banget pas-pas penting lainnya tuh seperti. Nah, uniknya adalah di sini.
Di bagasi ini sendiri tersimpan sebuah barang yang kita penting banget nih. Wuling menyediakan spare tire kit, tire repair kit seperti ini. Oh, bentukannya seperti ini. Tuh, ini bentuknya. Ini ada cairannya, ini ada tempat buat ngecharge-nya, untuk ngisi anginnya, dan ini tabung untuk ngisi cairannya, untuk nambal bah. Jadi harus lakukan mandiri dan sendiri. Memang Wuling Air Fit dia menyediakan ban cadangan karena ya keterbatasan tempat dan juga mau taruh di mana, mau taruh di depan. Ya bisa dong. Jadi otomatis menyediakan test spare kit seperti mobil-mobil Eropa lainnya. Jadi ya mohon maaf kalau bannya bocor ya ditambal, tapi kalau bannya terpecah ya diganti. Toh ganti bannya satu aja murah kan, 400 ribuan, dan banyak lagi di online e-commerce. Jangan salah. Jadi ukurannya banyak dan pas. Yuk kita lihat lagi yuk bagian depannya kayak apa. Inilah dia bagian dalam kap mesinnya Wuling Air EV. Bayangkan coba bagian dalamnya seperti ini. Ada aki di bawah. Pusing kan gantinya, pasti pusing gantinya. Terus ini konektor motor beserta kipas fan-nya ada di dalam. Terus ada rem dot 4 di sini, terus wiper dan ECU di sini. Bayangkan semuanya ada di satu bagian ini. Sedangkan bagian depan yang lain lagi ada ini, ada tombol charger tuh. Charger di sini. Ini charger dari GBAT 2 yang kita pakai. Dan sayangnya ada adaptornya juga. Menariknya adalah adaptornya sendiri bisa dipakai untuk yang AC tipe 2. Nah, kita tutup ya. Nah, gitu. Kita tutup lagi. Ya, gini tutupnya. Simple kan? Mudah? Murah. Tapi sayangnya kalau mau ganti aki, pusing bongkarinnya. Karena apa? Karena kap mesinnya kekecilan. Jadi agak sulit buat ganti aki. Tapi tenang, kalau mau ganti aki ini bisa kok. Ya. Oh ya, kita mau test drive ya. Ayo kita test drive dulu yuk. Let's go. Berbicara bagian mobil ini listrik sendiri, memang kesannya emang menarik banget. Contoh suaranya nih. Yang kita dengar hanya suara generator motor listriknya saja. Bahkan pas kita kenceng nih kayak gini contohnya. Kita tekan eco, normal, sport. Tuh, kita lihat speednya menambah sekali. Kencang. Kayak running speed. Ya. Dengar kan? Suaranya kayak mesin jet. Nah, itulah dia kehebatan dari Wuling Air EV ini sendiri. Nggak kenceng amat, tapi tarikannya gradually. Tidak seperti mobil listrik lain yang tiba-tiba mengetak kayak gini, nggak. Dia smooth banget, bahkan tidak terasa sama sekali. Itulah keuntungannya dia, kenapa bodinya seberat itu ya, karena emang justru kompensasi dari kekurangan kelebihan mobil listrik yang memang terlalu over react banget itu. Nah, jadi menarik bukan? Ayo kita coba di jalan besar. Kita lihat di jalan besar seperti ini saja, Wuling Air EV memang terlihat sangat minimalis dan kecil banget. Dan kita lihat sekali ini ada kurvanya berjalan. Tin power 3 kW, terus kurang ampere sekarang 24. Kalau kita jalannya santai, gradually dia akan 7, 16, kurang stabil apa enggak. Nah, itu keunikan sendiri. Dan motor speednya kan kelihatan di sini nih. Tuh, ini 2300 RPM nih lagi jalan nih. Kita tambah dikit dia naik. Tuh, gradually naik. 40, naik. Nah, seperti itulah contohnya. Bahkan untuk pengaturan AC digitalnya pun sudah kan ini nih. Tuh, AC ada digital. Kita bisa ngatur gini, tuh. Ngatur dengan tangan aja. Kalau kedinginan, tinggal turunin aja, turunin. Tuh. Gampang kan? Dan ada pilihannya banyak tuh, AC modenya apa, mau hujan, segar, sejuk juga bisa dipilih. Kalau hujan pasti agak sedikit tuh. Tuh, dia nyala ininya. Mode hujan dimatikan. Itu segar. Lega banget Tuhan. Segar banget. Segar. Enak banget. Kayak segar buat tutup. Nah, habis AC mode ada lagi. Ini radio, ini musik, ini lagu, ini USB, ada jokesnya juga. Dan ini ada ini tuh, radionya. Kita matiin, sorry. Maaf. Kita mode radionya sendiri kita nggak pilih, tinggal pilih di sini dan di sini tombol sini. Dan mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nggak perlu ribet banget, nggak ribet bos. Enak gue bilang. Dan setirnya udah kulit nih, enak banget digenggam. Dan ruang kabinnya enak banget, luas. Setidaknya itu yang jadi kunci utama dari Wuling Air EV saat ini. Bahkan ini yang membuat kita jadi kayak dimanja sama orang-orang, karena itulah dia yang membuat orang suka dengan Wuling Air EV. Jadi nggak salah pilih lah kita pilih Wuling Air EV untuk jalan-jalan umrah-umrah.
mungkin salah. Ya, langsung cus kita ke sana. Kesimpulannya, Wuling REV memang cocok buat perkotaan, bukan untuk keluar kota. Tapi sudah beberapa orang sudah keluar kota, cuman komposisinya adalah 2 orang yang pakai. Ya, bagi kalian yang memang belum punya anak dan pengen berkelana ke luar kota pakai mobil Wuling REV, ini adalah pilihan cocok. Karena memang beberapa orang testimoni mengatakan bahwa kita habisnya cuma 300.000 untuk keluar kota aja. Jakarta Bali ada yang 300.000. Bahkan saya sendiri aja sudah mencoba untuk ngecharge mobil ini dari 30% sampai 85% aja. Habisnya cuma berapa? 38.000. Ya, hampir 40.000 loh habisnya. Dan itu sih dipakai 2 hari. Bayangin, 2 hari masih dipakai. Lumayan murah bukan? Dibanding bensin yang 50.000, sehari pakai pun belum tentu kan? Nah, dengan Wuling REV ini sebagai solusi perkotaan komuter bagi kalian. Cuman tetap saja, mobil seperti ini memang ada juga kekurangannya. Tidak bisa bawa banyak penumpang, bawa anak kecil bisa, buat orang dewasa pun juga sempit. Bahkan bagian belakang pun juga kesan aslinya juga nggak enak kalau lagi pas panas. Jadi, semua itu adalah pilihan bagi kalian semua yang mau ngambil Wuling REV. Bahkan bagi saya sendiri, saya lebih suka ngambil mobil ini karena memang saya masih single, jomblo. Nggak juga, deng. Saya punya pasangan. Tapi tetap, saya dan pasangan saya pasti akan memilih ini karena kita memang ingin mobil yang reliable, kecil, dan bisa kemana aja. Bayangin, jalan gang kecil bisa lewat loh. Coba. Nah, itu aja keunggulannya dari Wuling. Dan kelemahannya itu saya sebutkan tadi, memang jarak tempuhnya terbatas. Spare partnya juga ya banyak tapi ya belum melimpah. Dan baterainya juga ini jadi masalah concern. Bagi kalian mungkin akan jadi masalah ya. Tapi 8 tahun ke depan mungkin kita nggak tahu seperti apa yang terjadi. Mungkin baterai agak mahal atau apa. Nah, itu kalian harus pikirkan. Dan jangan lupa nge-charge-nya. Kalau di rumah kalian cuma 350 watt, nggak masalah. Kalau AC-nya nyala cuma 1. Kalau AC nyala banyak, pusing kepala kalian. Bisa jeglek, bisa turun. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi dipakai adaptor untuk menyambungkan dengan SPKLU yang lain. Jadi otomatis ya pakai adaptor lagi. Pusing kan? Pusing. Tapi yang jelas kesimpulan utamanya adalah mobil Wuling REV adalah pilihan tepat bagi kalian semua yang mau beli. Bahkan jangan lupa, mobil ini sudah dapat diskon PPN cuma 1% saja. Jadi harganya sangat murah sekali. Cuma 260 sampai 270 juta rupiah. Otomatis kalian udah bisa dapat mobil Wuling REV tipe long range. Jadi jangan lupa langsung datang aja ke Wuling terdekat, dealer yang terdekat, dan jangan lupa untuk membeli Wuling REV warna pink. Kebetulan lagi mau film Barbie kebetulan nih, Barbie kan. Nah, pas nih beli warna Wuling pink nih. Dan oke, akhirnya kita ujung acara dan sepertinya kita sudahi dulu review kali ini. Tapi jangan sedih, akan kita ada banyak review-review menarik lainnya, mulai dari motor listrik, mobil listrik dan lain sebagainya. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, jangan lupa subscribe autos.id di YouTube channel kita. Jangan lupa follow IG dan TikTok kita autos.id ya, semua pakai huruf. Dan jangan lupa ikuti terus, pantengin channel kita karena kita akan bawa banyak banget info-info menarik soal dunia otomotif termasuk review mobil ini. Jadi stay tune terus dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.